Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Monggo kita tingkatkan amal-amal kita dengan cara menambah ilmu ngaji ya. Menambah ilmu itu dalam kerangka satu, manfaatnya banyak Pak. Di antaranya adalah refreshment untuk supaya akal kita selalu bekerja gitu kan. Yang kedua untuk membuka hati nurani kita, sebetulnya begitu. Minggu yang lalu kita sudah bicarakan tentang ayat-ayat yang terkait dengan peristiwa dan kasus orang-orang Yahudi yang sudah kita bacakan pada ayat 72 ya Pak ya. Sekarang kita lanjutkan lagi pada ayat 73 dan selanjutnya. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa beberapa kaumnya Nabi Musa minta bantuan kepada Nabi Musa untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari siapa pembunuhnya. Kemudian Nabi Musa itu menjawab, ya sampai menyembelih sapi begitu kan. Setelah itu kemudian mereka tanya, sapi yang kayak apa? Macam-macam jawabannya. Setelah dijelaskan bahwa sapinya kira-kira ya tadi yang tidak tua, tidak muda, dan sapinya itu tidak punya cacat ketika dilihat menyenangkan dan sebagainya. Setelah diberi penjelasan banyak gitu kan, kemudian mereka hampir tidak bisa menyembelih sapi itu. Kenapa? Karena mahal harganya. Karena seperti kasusnya begini awalnya itu. Ada seseorang yang ditinggal mati oleh orang tuanya, anak yatim, kemudian ditinggali satu sapi. Sapi itu kemudian diingu dan kemudian menjadi besar, dipelihara gitu kan. Kemudian dibilangi oleh malaikat Jibril bahwa sapi itu nanti harganya akan mahal. Setelah itu setiap orang kemudian kepengen membeli belum jadi karena tadi itu kan yang punya tidak boleh. Nah, terus ada kasus kematian ini kemudian sapi itu mau dibeli oleh orang-orang Bani Israel untuk membuktikan apa yang disampaikan Nabi Musa supaya memberitahu yang si pembunuh siapa akan gitu. Kemudian di ending ayat 72 dikatakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka mau menyembelih tapi hampir tidak bisa menyembelih karena mahal harganya. Harganya itu seberapa? Seberat emas. Nah, emas itu seberat dengan sapi tadi. Kalau sapi itu beratnya berapa kintal itu kan? Taruhlah misalkan 2 kintal atau 180 kilo lah atau 2 kintal. Emas 2 kintal ya harganya mahal. Apalagi sekarang Pak. Per treon saja sudah 3.600 atau bahkan sekitar 4.000,2 ya per treon. Hitung sendiri jenengan. Sekarang hampir 2.400.000-an. Yang 81% ya Pak. Nah itu artinya kan sangat mahal. Sangat mahalnya maka mereka hampir tidak bisa menyembelih. Kenapa? Karena ngeyel terus takon gitu kan. Nah kalau diberikan jawaban satu jauh usah bertanya terus supaya tidak memberatkan diri. Ini diterjemahkan begini. Li ghulai thamaniha wa fil hadithi law dzabahu ayyabaqaratan kanat bi'ajyaihim. Andikan mereka disampaikan sudahlah sembelih sapi dah cukup. Ya gara-gara takon terus walakin syaddadu ala musim fisyadallahu alaihim. Tapi karena mereka kemudian memperberat diri sendiri, maka Allah juga akan memperberat syarat-syarat sapi yang mau disembelih itu. Kita lanjutkan ayat lain, ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqul nadribuhu bi'adhiha kadzalika yuhillahul mauta yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ketika
kalian telah membunuh seseorang, maka kalian kemudian bertengkar siapa bunuhnya. Setelah itu Allah telah menunjukkan apa yang kalian sembunyikan. Ceritanya begini Pak, ayat ini sebetulnya terkait dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan hanya kemudian minta Nabi Musa untuk apa itu berdoa kepada Allah dan menunjukkan siapa yang pembunuh. Tapi awalnya begini, ada seseorang bertengkar dengan keluarganya gara-gara mencari pembunuhnya. Awalnya begini, ada orang kaya raya tapi tidak punya anak, punya ponakan banyak gitu kan. Ya, kemudian supaya hartanya berpindah kepada keponakannya itu dibunuh pamannya itu. Dibunuh terus pura-pura tidak tahu. Akhirnya kan saling bertengkar kan. Mencari siapa pembunuhnya itu kan. Nah, kemudian setelah mencari pembunuhnya itu kan tidak ketemu. Nabi Musa kan sebagai pemimpin apa itu panglima perang, juga pemimpin negara, juga pemimpin agama kan. Kemudian mereka minta Nabi Musa untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Nah, tadi itu syaratnya kemudian apa itu menyembelih sapi untuk membuktikan siapa pembunuhnya itu. Nah, setelah itu Allah Ta'ala melahirkan, menunjukkan bahwa pembunuhnya adalah si A, si B, si C itu ketika Nabi Musa berdoa untuk menunjukkan apa itu dengan sapi tadi. Faqul nadhribuhu ba'dhiha kadzalika yuhyil mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Kemudian kami menyampaikan, pukullah sapi itu, pukullah apa itu? Pukullah apa itu? Mukullah kalian orang yang terbunuh tadi dengan sebagian dari sapi tadi. Begitulah Allah telah menghidupkan orang yang telah mati dan Allah telah menunjukkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya supaya kalian itu berpikir. Jadi setelah kemudian sapi tadi disembelihkan, diambil sebagian apa itu dagingnya. Tapi di sini disebutkan fadhuriba bilisaniha gitu kan. Kemudian ada yang mengatakan ajmi udzambiha. Ada yang mengatakan apa itu lidahnya diambil terus dipukulkan, ada yang mengatakan buntutnya gitu kan. Ini beda pendapat mungkin para penafsir. Kemudian setelah diambil lidahnya ataupun buntutnya disabetkan kepada yang terbunuh tadi, kemudian terbunuh tadi itu bisa bicara, Pak. Maqala qatalani fulan wa fulanan libni ammihi wa mata fakharum al-birha wa qutila qala ta'ala. Jadi kemudian buntutnya ataupun lidahnya tadi disabetkan kepada yang terbunuh bisa bicara. Yang bunuh saya adalah si A, si B, si C gitu kan. Nah, ketahuan yang bunuh tadi. Itulah salah satu mujizat Nabi Musa. Kemudian yang membunuh tadi jelas tidak akan mendapatkan warisan. Di dalam Islam itu juga sama kan? Di dalam Islam itu pembunuh tidak bisa mendapatkan warisan yang dibunuh, enggak boleh. Jadi meskipun itu misalnya ada anak membunuh orang tuanya, kemudian dia kepingin mendapat warisan, itu tidak bisa mendapatkan warisan. Atau ada orang membunuh keponakannya atau saudaranya, tidak bisa mendapatkan warisan. Yang kedua, ada kalau orang berbeda agama, sama Pak, misalkan mohon maaf ya, secara hukum Islam dulu ya, misalkan ada orang mempunyai anak itu tidak sama agama dari orang tuanya. Dia tidak bisa mewarisi harta bendanya orang tuanya. Menurut Islam loh. Tapi kalau hibah boleh, hibah boleh ya. Hibah itu pemberian, siapa pun boleh. Tetapi kalau waris tidak boleh. Menurut Islam seperti itu, Pak. Nah, kalau misalkan Pak saya tidak menggunakan hukum Islam, ya monggo terserah dengan setuju. Karena memang Allah Ta'ala apa itu dalam hadis disampaikan, ilmu yang pertama kali hilang di dunia ini adalah ilmu waris itu. Dalam pengertian nggak dipraktekkan orang, tapi dipelajari ada, di UIN juga ada Pak, di UIN menjadi mata kuliah, dipelajari di madrasah aliyah juga sama, di pondok-pondok juga sama, diajari menggunakan apa ilmu waris tadi. Tapi dalam prakteknya itu sedikit Pak sekarang menggunakan pola-pola itu, meskipun ya kan disediakan di apa itu di pengadilan agama kan ada konsultasi itu ada, tapi jarang. Paling rata-rata kalau orang berebut harta ya ke PN itu ya, pengadilan negeri itu kan. Misalkan sengketa apa itu tanah karena kewarisan dan sebagainya. Nah, tadi kembali ke sini. Jadi pembunuh itu tidak
berhak mendapatkan warisan yang terbunuh. Itu aja. Intinya di situ. Kadzalika yuhyillahul mauta yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah Ta'ala menghidupkan orang mati dan kemudian Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya supaya kalian berpikir. Jangan dikira kemudian, misalkan gitu kan, apa yang disembunyikan oleh orang-orang Bani Israel kemudian tertutup, enggak. Kan biasanya gini Pak, kebohongan apapun suatu kali akan terbukti kan gitu kan. Kejahatan apapun suatu kali akan terbukti kan gitu. Wis rapat-rapatnya itu loh. Ya kalau sekarang misalkan kok nggak terbukti, belum terbukti ya karena Allah Ta'ala masih menutupi aib kita. Bayangkan kalau Allah Ta'ala hari ini menunjukkan aib kita, kayak apa rasanya gitu kan. Maka bersyukurlah aib kita ditutupi dan kemudian diampuni dosa-dosa kita kan begitu. Itulah yang kita harapkan gitu. Setiap orang mesti punya cacat, kecuali nabi gitu kan lain kan. Setiap manusia Pak punya kekurangan. Kekurangan yang selama ini tidak ada yang tahu, mungkin hanya kita sendiri yang tahu sama Allah itu kan. Dan Allah menutupinya, ya bersyukur. Jangan dikira saya yang pakai peci tiap hari seperti itu baik, enggak, sama saja seperti kita semua. Kadang yang merasani orang, kadang yang ghibah, kadang yang juga berbuat curang, kadang sholatnya nggak khusyuk, kadang macam-macam gitu kan. Kadang-kadang kalau ngapain nyuruh orang lain tahajud ya enggak pernah tahajud misalnya begitu. Nah ketahuan kan jelek ya, sama ngaku tahajud terus tapi ya udah tahu tahajud ya, nah, gitu. Sama nyuruh orang baca Al-Quran, sama nggak pernah khatam sama toh. Kan begitu. Begitulah nanti. Bahkan dalam hadis diceritakan orang-orang alim itu pertama kali yang nanti bisa masuk neraka lebih dulu. Wong udah kaget. Duh, itu Pak Mutuhar kan yo jadi imam. Kok di Eden kono kok baru karo aku begitu kan kaget. Dianggapnya itu dia masuk surga dulu enggak. Nah, tapi kita tidak berharap begitu toh. Oleh karena itu ya sama-sama berdoa semoga kita sama-sama mendapatkan ampunan dari Allah dan tidak kemudian di neraka. Kembali ke sini, Pak. Jadi Allah memperjelas la'allakum ta'qilun. Artinya apa? Sesungguhnya begini, Allah Ta'ala itu menunjukkan apa yang telah ditutupi oleh orang-orang Bani Israel terhadap kasusnya. Di sini dijelaskan tatatabbaruna fa ta'allamuna anal qadiru ala ihyan nafsin wahidin qadirun ala ihyain nurusin katsiratin fatumina. Contohnya gini, orang satu aja meninggal ya kan, kemudian bisa hidup, apalagi misalkan orangnya berpasang-pasangan. Nanti juga bisa apa yang hidup kan gitu maksudnya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ayat 75 disebutkan begini. Setelah ada banyak kasus, ya kan, kasus tadi mulai yang namanya orang-orang Bani Israel diselamatkan dari kejaran Firaun. Setelah di sekitar Gurun Sinai di di teh-teh itu ya seperti padang tandus di teh itu kan banyak kasus. Di antaranya mereka diberikan kemudahan makan tanpa bekerja, gitu kan, dikasih manna salwa itu. Kemudian setelah itu diberikan iup-iupan tidak panas. Jadi mendung selalu ada di atas mereka, mendung tipis gitu kan, enggak jadi panas gitu kan. Kemudian setelah itu ada kasus pembunuhan dan sebagainya gitu kan. Kemudian Allah di sini juga kemudian memberikan warning gitu kan. Summa qasat qulubukum. Maka kemudian hati kalian itu atos, keras. Jadi hati orang Yahudi tidak mau menerima kebaikan sama dengan keras kan. Terus dikari kebaikan juga seperti itu, kemudian diberikan warning, bencana ya masih seperti itu, tidak berubah hatinya. Ya, seperti kita itu kan, kadang-kadang gitu kan. Kita diberikan nikmat yang nggak merasa syukur, diberikan bencana ya tidak merasa kemudian bertobat gitu loh. Nah, seperti itu. Dan manusia kan sering untuk mengulang-ulang secara masa lalu toh. Mengulang tapi ke depan, mengulang ke depan gitu. Nah ini kan bercerita tentang orang Yahudi. Ini disebutkan tsumma qasat qulubukum ayyuhal yahudu solibat angkubul haqi. Mereka kemudian tidak mau menerima kebaikan, menerima kebenaran gitu kan.
Kemudian hati mereka merasa keras setelah banyak kasus seperti pembunuhan dan sebagainya, sekeras batu, bahkan lebih keras dari batu. Batu ya kan, kadang-kadang bisa mengalirkan air ya kan. Di sungai-sungai itu kan kadang keluar dari batu tuh, Pak. Dari yang itu hulunya itu kan, dari hulunya kan keluar dari air itu kan, seperti pancuran. Seperti jenengan kalau datang ke Sukorejo itu kan ada namanya apa itu? Curug Sewu di Karanganyar itu kan di atas batu-batu besar ya keluar air itu kan. Wa innama minha lama yasyaqqum fayakhruju minhul ma. Dan ada di antara batu-batu itu juga pecah ya dan kemudian keluar airnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu-batu itu kemudian apa itu terjun ataupun gelundung ke bawah karena takut kepada Allah. Watu wae seperti itu. Tapi hati kalian sangat keras daripada batu itu. Jadi batu itu kalau kena air kan bisa pecah, bisa apa itu bisa tergores, bisa pecah. Tapi hati kita kan enggak. Kalau sudah keras ya seperti batu itu. Maka dari itu supaya tidak keras, ya harus menerima nasihat orang lain. Umumnya kita kan gitu, kalau penyakitnya orang pinter, diantaranya itu sombong. Sombong enggak mau menerima nasihat orang lain. Ya, seperti saya itu kadang-kadang ya sombong juga dalam pengertian tidak pernah mendengarkan ceramah orang lain. Nah, ada saya punya teman, Pak, itu sepanjang tahun bahkan mungkin tahun depan itu tidak pernah menjadi yang namanya mustami dalam Jumatan. Jadi khotib terus jadwal penuh, Pak. Kadang-kadang saya kejelekin sampai niatnya atas, kok iso? Saya kan memberikan ceramah, justru itu sama sering memberikan ceramah, tapi tidak pernah mendapatkan siraman rohani dari orang lain. Maka perlu ngaji ya, Bu. Ngaji gunanya melunakkan hati. Bukan karena kemudian kita sudah tahu, ya kan. Sama atau kalau misalnya ngaji di sini ada Pak Wahyudi, ada Pak Joko, ya tahu kok apa diceramahkan Pak Rozi misalnya, isinya tahu. Tetapi kan apa manfaatnya? Banyak kan ketemu teman, hati menjadi lunak, mengingat kembali gitu. Sama seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat kan setiap waktu kan mesti ada yang namanya tausiah takwa. Takwa ketika apa yang gerbong, Pak, secara definisi loh, Pak. Tapi kenapa setiap harus diingatkan? Ya supaya hati kita itu menerima nasihat itu maksudnya. Dicat sekali. Jangan lupa dicat lagi ya gitu kan. Maka kalau ada khutbah kok orang mau ittaqullah, orang tidak wasiat bertakwa pada Allah, enggak kanggu, enggak sah khutbahnya. Harus ada itu. Ya kan? Jadi syarat khutbah kan tadi itu kan baca baca sholawat, berdoa kepada orang-orang apa itu muslim kan. Jadi berdoa Allahumma gfir lana dzunubana misalnya gitu kan. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Itu wajib, Pak. Jangan dikira tidak. Ya kalau ada khotib kok orang maca donga ora sah. Apalagi gak maca Quran ya ora sah gitu aja. Jadi kadang-kadang khotib itu mungkin isu-isu nanupi tidak tahu syarat rukunnya ya. Harus tahu menurut saya gitu. Khotbah tidak usah panjang-panjang ya pendek saja lah. Nah, wis kira-kira seperempat jam ya medun. Aja terus, nanti terus ya orang jam 24 SKS sampai jam setengah loro kan gitu. Lah gitu, ada juga. Saya pernah mendengar khutbah itu suwe gak karu-karuan, 45 menit. Wah, ngantuk gitu. Jadi sholatnya jam 1 kurang seperempat. Harusnya kan ya kalau apa itu duhurnya jam setengah 12, antanya jam 11.40. Ya kira-kira jam 12.10 atau 20 menit lah, 10 seperempat jam lah selesai lah lama-lama. Biar mereka yang apa itu jamaahnya ya bisa istirahat sebentar, kerja kembali gitu, jangan lama-lama. Baik, kembali ke sini kemana-mana saya tadi. Jadi hati itu diibaratkan dibandingkan dengan batu. Kalau hati kita sangat keras itu lebih dari batu. Kalau batu itu kadang-kadang bisa pecah, kadang-kadang bisa gelundung, kadang-kadang bisa keluar air. Tetapi kalau hati keras enggak. Supaya tidak keras, seringlah menerima nasihat orang lain. Dengan cara apa? Mendengarkan ngaji. Ngaji kan gampang ya Pak. Enggak terasa toh. Beda kalau dinasihati langsung seolah-olah kan dijelek-jelekin ini. Kalau ngaji enggak terasa kan sama-sama enaknya. Ya kan? Saya kira itu. Kemudian Allah menyampaikan wa mallahu bighafilin amma ta'mal. Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi tidak lupa ya tercatat.
Apa yang kita lakukan di dunia ini akan dicatat. Nah ini kan hanya memberikan warning kepada orang-orang Yahudi. Tapi juga sama kita bisa mengambil ibroh. Artinya Allah tidak akan perang lupa. Kok bisa? Ya seperti ini CCTV itu, Pak. CCTV itu kan seperti mereka semua pekerjaan kita toh. Nah, cuman CCTV ini malaikat raqib atid yang lebih banyak itu kan daripada cuman itu kan hanya beberapa VGA itu kan. Berapa apa itu kemampuan untuk merekod. Nah, kalau CCTV raqib atid ya banyak, nggak terhitung gitu kan. Saya kira ya rekodnya melebihi nggak terhitung kan. Nah itu besok di akhir tunjukkan ini loh, kalau kamu nggak percaya buktinya ini loh. Gitu kan. Maka dalam surat Yasin itu kan disampaikan bahwa mulut-mulut kita akan apa itu dikunci, kemudian tangan, kaki akan berbicara. Lalu terus ngomong seperti kita, ya mungkin nggak seperti itu kan. Tapi apa? CCTV itu, ini loh kalau kamu biar seperti ini. Misalkan, oh Pak Iswahdi jamaah itu jamaah buktinya, artinya jalan masjid. Apa membantah? Kan enggak bisa. Enggak bisa bantah toh? Oh, soal bukti nih. Jadi zaman dulu orang mungkin kok iso ya. Kelakuan manusia dari bayi sampai tua mati kok ngerti. Ya CCTV sekarang terbukti kan. Nah, bukti sekarang itu sebagian daripada Allah menunjukkan apa? Tanda-tanda kekuasaannya. Nanti juga sama kan, lebih itu yang namanya IT itu, lebih dari itu. Besok malah mungkin kira-kira itu, kira-kira ya Pak. Orang itu mau menulis artikel, dibatin sok tertulis layar. Jadi ini buktinya, Elon Musk kan sudah uji coba, orang dikasih pin. Itu kan ada dikasih pin otaknya, nanti supaya orang batinnya tahu, katanya begitu. Segitunya sampean. Lah repot tuh gitu. Baru ketemu Pak Wahyudi, Pak Mutar ngomong apa iya. Ngono kan. Terus duwe pin masalah ya. Segitunya pikirannya itu Pak. Coba jalan Mas karena duitnya banyak dia. Penelitian orang para peneliti itu dikumpulin, dibayari suruh apa itu sesuai idenya. Bahkan ada gila lagi. Gila lagi gimana? DNA itu misalkan seperti T-Rex ataupun apa itu manusia manusia purba. Apa itu makhluk-makhluk yang zaman masa lalu mau dihidupkan kembali. Kan yang lucu juga. Nggak apa bisa. Ya terus nanti dibuktikan aja kalau bisa itu kan. Tiba-tiba kiamat mungkin begitu. Saya kira gitu. Itulah ambisi manusia seperti itu. Nah, seperti itu dapat Allah bighafil amma ta'malun. Allah tidak akan lupa perbuatan-perbuatan kita di dunia ini dan terrekod. Itu salah satu contoh loh, Pak. Kita lanjutkan lagi. Afatat ma'una ayyuminu lakum qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma quluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian orang-orang mukmin berharap orang-orang Yahudi untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan seperti kalian, bukan? Padahal mereka di antara mereka ada yang sudah tahu ya kalamullah, sudah mendengarkan informasi dari Taurat. Tapi sengaja tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka sengaja merubah isinya. Setelah mereka menafsirkan macam-macam, sedangkan mereka tahu bahwa itu adalah salah. Jadi gini, sebetulnya orang-orang Yahudi sudah tahu bahwa apa itu informasi kedatangan Nabi Muhammad sudah tertulis di dalam kitab Taurat. Sudah ada, Pak. Sudah ada mulai sifat-sifatnya dan kemudian perilakunya dan lain sebagainya sudah ada. Hanya saja kemudian mereka sengaja itu kan, sengaja menutup-nutupi. Maka Allah Ta'ala memberikan warning kepada orang-orang mukmin, pada sahabat Nabi dan para sahabatnya. Kalau sudah tahu melakukan seperti itu, kenapa kalian kemudian berharap? Tidak usah diharapkan, kamu jelas kok. Dia sudah tahu bahwa Muhammad akan lahir dan akan menjadikan Rasul penutup kok. Kenapa harus diharapkan? Mau jelas begitu kan? Kenapa jelas? Kenapa dilarang mengharapkan? Sudah jelas tahu tapi sengaja tidak beriman gitu. Jadi perlu difahami, ketika Nabi datang ke Madinah itu sudah banyak orang Yahudi di sana, pelarian dari Yaman gitu. Saya berkali-kali sampaikan gitu kan. Dan yang di Madinah bukan orang biasa, Pak. Akhbar itu ya pendeta itu, kiainya lah gitu. Jadi bukan orang biasa. Di Mekah kan tidak ada orang Yahudi. Karena Mekah kan tanah tandus dan tidak menjanjikan. Kalau di Madinah tanah subur dan menjanjikan. Mereka ke Madinah. Dan di Madinah mereka mengkontrol ekonomi, mengontrol sosial dan sebagainya.
Maka meskipun sedikit orang-orang Yahudi di Madinah, tapi dia ngontrol ekonomi untuk sosial, Pak. Nah, begitu Nabi datang, ya kan, mereka juga resah. Karena apa? Bergeser kan. Kan gini, ketika Nabi datang dari Mekah ke Madinah, Nabi membuat planologi tata kota, termasuk perumahan itu loh. Jangan baca lagi kitab ini apa itu? Kitab Atlas Madinah. Atlas Kota Madinah. Sudah terjemahkan apa? Tulisan Syekh Kamil, saya lupa namanya. Syekh Kamil begini. Itu Nabi datang juga menatap perumahan dan tata kota di situ. Tidak kemudian yang datang mendakwahkan atau enggak. Nabi menata juga. Jadi mulai masjid dekat rumah Nabi terus ke arah kiri itu rumah para sahabat-sahabat besar, ya kan. Kemudian baru yang Ansor sebelahnya lagi. Setelah itu kemudian Nabi membuat pasar baru. Pasar yang selama ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi digeser membuat pasar baru. Maka orang Yahudi merasa tersingkirkan kan, ekonomi sentra berubah. Gitu kan. Nah itulah Nabi bukan sekedar seorang bukan sekedar seorang nabi yang beliau juga seorang ahli strategi ekonomi dan lain sebagainya. Saman bisa membaca tadi itu namanya kitab Atlas Kota Madinah. Saya kira cukup banyak memberikan informasi. Nah, ketika Nabi datang ke sana, orang-orang Yahudi para Arab sudah tahu bahwa Muhammad Rasulullah sudah tahu. Tapi sengaja tidak kemudian tidak beriman, bahkan menutupi sifat-sifatnya. Nggak bisa begitu, mereka summa yuharrifunahum mim ba'di ma aqaluhu wa ya'lam. Mereka sengaja mengubah isinya di dalam Taurat tadi itu dengan sengaja menafsirkan macam-macam. Nah itulah sindiran bukan yang orang Yahudi sebetulnya, dengan kita juga. Kalau kita menafsirkan Al-Quran, saya naik dewi itu tidak boleh. Ada juga kalau kita begini, mohon maaf. Di dalam beragama itu kan kadang-kadang ada yang ke kiri-kirian, ada yang ke kanan-kananan. Yang ke kiri-kirian itu juga sama menerjemahkan kepada liberal, itu bebas itu kan. Yang ke kanan terlalu strict, tidak mau lihat konteks sosial. Nah, akhirnya kan agama tidak bisa dirasakan orang. Maka dari itu yang paling baik di tengah-tengah menurut saya. Di tengah-tengah itu tidak ke kiri, tidak ke kanan. Yang ke kiri-kirian misalkan gitu kan. Saya berikan contoh. Kalau orang menafsirkan soal masalah aurat gitu kan. Aurat itu barang rahasia. Kalau barang rahasia, maka yang dianggap rahasia oleh orang itu apa? Mohon maaf. Kalau misalkan orang-orang Eropa yang menganggap rahasia hanya tank top sama bikini, ya sudah itu dianggap penutup, sudah menutup aurat katanya. Tapi kemudian yang lain tidak. Nah, itu kan menabrak aturan ya Pak. Menabrak namanya kesepakatan para ulama terdahulu dan penafsiran terhadap Al-Quran. Saya pernah ketemu seorang yang liberal begitu, tak tanya. Menurut Anda kan katanya aurat hanya menutup tank top sama bikini. Sama nggak punya anak perempuan. Bolehkah anak perempuan sama hanya pakai itu di sini? Dia tidak jawab. Itu artinya menurut saya kan nggak konsisten dong. Harusnya konsisten, benki anak sampai dia jalan-jalan pakai tank top saja kalau gitu. Kenapa sampai melarang? Benki saja kan. Oleh karena itu nggak konsisten. Nah kalau konsisten seperti tadi itu, kalau sama ngomong yang namanya aurat hanya tank top sama bikini ya biarin aja anak sama gitu. Tapi sama nggak boleh toh. Nah kalau nggak boleh artinya sama tidak konsisten. Ada Pak. Kiai beneran Pak, ada bohong Pak. Wong itu kakak angkatan saja kok. Ngajinya pinter terkenal. Sekarang mungkin anggota DPR juga. Gitu Pak. Yang ke kanan-kanan juga sama. Ke kanan-kanan itu mungkin terlalu tekstualis. Jadi menganggap orang lain itu dianggap salah. Ya tidak bisa juga seperti itu. Oleh karena itu di dalam menafsirkan harus minta bantuan diantaranya penafsir terdahulu. Sebelum kita membaca tafsir sebelum kita menafsirkan melihat tafsir-tafsir sebelum kita supaya tahu urutannya. Karena mereka tidak ngawur mestinya kan dengan gurunya terus sampai kanjeng Nabi gitu, sampai ke para sahabat gitu, sampai kanjeng Nabi gitu. Sehingga itulah menurut saya angka baik gitu. Kalau misalkan sekarang ada penafsiran misalnya hermeneutik atau lagi menggunakan semiotik, ya monggo saja, tetapi harus dibantu dengan yang namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul akan membantu kita memahami teks, Pak. Tidak kemudian apa adanya terus kita pahami tanpa dibantu oleh yang namanya asbabun nuzul dan sebagainya. Supaya tidak keblinger gitu. Kita lanjutkan lagi.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhuhum ila ba'dhin qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum lihajukum bi inda rabbikum afala taqilun. Ketika orang-orang munafik Yahudi bertemu orang-orang beriman atau orang-orang mukmin, mereka mengatakan, saya beriman seperti kalian kepada Nabi Muhammad, bahwa Muhammad Rasul terakhir, membawa kebenaran dan lain sebagainya. Kan. Tetapi ketika mereka kembali pada teman-temannya, teman sesama Yahudi itu kan, mereka mengatakan, ditegur, apakah kamu menceritakan tentang Muhammad? Muhammad itu kan sifatnya misalnya begini, sifatnya diantaranya adalah ramah, kemudian senang kepada orang-orang fakir miskin, kemudian jujur, kemudian dapat dipercaya. Apakah begitu? Gitu kan? Ditegur temannya. Temannya tadi yang tidak munafik itu maksudnya. Kan orang Yahudi kan tidak semua jelek kan, ada yang baik juga. Kemudian mereka bercerita, apakah kalian bercerita kepada orang-orang mukmin tadi dengan apa yang dibukakan oleh Allah kepada kalian tentang kitab Taurat, tentang isi kitab Taurat tadi? Lihajukum bi inda rabbikum, supaya mereka bisa punya alasan ya kan di depan Tuhan kalian ya kan. Apakah kalian tidak berpikir? Maksudnya begini. Setelah mereka itu kembali kepada teman-temannya, terus ditegur, kamu udah bercerita enggak tentang Muhammad? Ya seperti itulah saya cerita, padahal aslinya tidak, ya kan? Aslinya tidak. Nah kemudian nanti ketika di akhirat akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau tutupi? Dulu kan sudah saya ceritakan. Nah kemudian Allah mengatakan afala ta'qilun. Loh, kamu ngomong seperti kan segini gendeng toh, ora bener toh. Pura-pura menyampaikan kepada Nabi Muhammad tapi tentang Nabi Muhammad, tapi sebetulnya Anda tidak beriman kepada Muhammad. Supaya kalian kemudian nanti di akhirat mengatakan, saya kan sudah menceritakan apa yang ditulis oleh Allah dalam kitab Taurat, tapi ternyata tidak. Nah itu kan dibolehkan oleh Allah. Loh, kalau gitu kamu ya gendeng, tidak bener no. Masuk pura-pura menceritakan Allah dibantah. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu yusirruna wa yu'linun. Awala ya'lamuna. Apakah mereka tidak tahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang telah mereka sembunyikan dan apa yang telah mereka lahirkan. Jadi apa yang mereka sampaikan dikira Tuhan tidak tahu. Allah kan tahu segala-galanya. Tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati dan tahu apa yang kita lakukan dalam praktek secara empirik. Jadi begini, menurut para sufi, saya kira Pak Hasan sudah nyambung juga ya. Para sufi itu gini loh Pak, apa yang dikeretek dalam hati kita, kejahatan itu dianggap dosa. Kalau kita kan enggak. Yang dikeretek di hati dia, misalkan suudon pada orang lain, itu sudah merasa berdosa. Allah kan tahu toh Pak. Tapi kalau kita kan tidak, hanya di dalam hati tapi tidak diomongkan, enggak suudon kan enggak dosa. Karena fikih. Nah maka dari itu ngaji tasawuf itu sebetulnya tadi itu membersihkan hati, jangan sampai suudzon dan lain sebagainya. Dan itu uangnya bukan main loh Pak. Tidak gampang. Jangan dikira kiai-kiai terus itu enggak, sama kadang suudzon juga. Cuman kalau suudzonnya kita itu kan gini, selama kita tidak mengucapkan kan enggak dosa. Tetapi kalau para sufi baru kemudian dalam hati berpikir jelek aja dosa. Saya kira sering sama lihat di YouTube itu kan. Imam Abu Hanifah itu suatu kali berjalan. Kemudian ada anjing. Melet-melet begitu. Kemudian sarungnya ataupun gamisnya diangkat. Itu kan dia mungkin suudzon, jangan-jangan anjing tadi menjilat. Itu kemudian apa? Dilehno ndek nih. Dilehno. Loh, jangan dikira kemudian anjing lebih jelek daripada kalian itu kan. Itu dia merasa berdosa. Kalau kita kan enggak. Memang gini Pak, di dalam hadis itu niatul mar'i khairun amalihi. Kalau kita berniat baik, tidak melakukan, sudah dapat pahala. Misalkan mau jamaah subuh gitu kan, tiba-tiba pas subuh enggak bisa. Misalnya ibu-ibu itu kan mau jamaah subuh, tiba-tiba mau sholat subuh, mohon maaf PMS kan enggak jadi sholat. Dia sudah dapat pahala. Tapi kalau kita misalnya berkertek jelek gitu kan, tapi enggak kita lakukan, enggak dapat dosa kan gitu cara pikir. Tapi kebagi para sufi enggak.
Ya, kalau gerunta berpikir di dalam hati belum kita lakukan kejelekan, merasa dia berdosa dan harus bertobat. Itulah antara bedanya kita orang biasa dengan para sufi. Kembali ke sini. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi, kemudian dimulai oleh Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala itu maha tahu apa yang kau sembunyikan dan apa yang engkau lahirkan. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Semuanya akan ditunjukkan. Nanti di akhir juga sama, semua akan ditunjukkan. Seperti dalam surat Al-Atiyah itu, ya kan? Idza bu'thir ma fil husila ma fis sudur, gitu kan. Nanti akan ditunjukkan apa yang di dalam hati kita itu. Semua ditunjukkan. Nah, kalau ditunjukkan ya nanti tinggal hitung-hitungan di sana kan. Yang berbuat berbuat baik ya dapat pahala, yang berbuat jahat ya dapat siksa gitu aja. Soal nanti yang dapat siksa kemudian diampuni itu urusan belakang, urusan Gusti Allah. Kan ada yang dapat bala banyak, ada yang dapat dosa banyak, kemudian mendapatkan ampunan dan mungkin sahabat Nabi kan banyak. Tergantung Allah Ta'ala nanti. Itulah paham kita seperti itu. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.